Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tentang latihan ujian tertulis 4 USP SD atau MI, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, sebelum kita mulai nomor 1, ada baiknya untuk adik-adik yang sedang menonton, tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman yang lain ya. Baiklah, sekarang kita mulai pada nomor yang 1. Di situ kita lihat ada sebuah gambar. Saya akan membacakan. Ikrar pada gambar di atas sesuai pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI, yaitu A. Memperkukuh persatuan, B. Mempertahankan NKRI dari ancaman, C. Menciptakan keamanan dalam negeri, D. Mempercepat tercapainya tujuan negara Indonesia. Jawaban nomor 1 yaitu A. Memperkukuh persatuan. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Teman-temanmu berasal dari suku yang berbeda denganmu. Mereka mempunyai adat dan budaya yang khas, yaitu waktu itu gurumu memberi tugas kelompok, kamu diminta membentuk kelompok. Teman yang kamu pilih adalah teman yang A. Sama pandai, B. Sama suku, C. Sama budaya, D. Dapat bekerja sama. Jawaban nomor 2 yaitu D. Dapat bekerja sama. Soal nomor 3 yaitu sikap yang diperlukan dalam menjaga keutuhan NKRI ditunjukkan oleh pilihan A. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, B. Menjalin pertemanan dengan teman satu daerah, C. Menganggap budaya daerahnya lebih unggul, D. Mendahulukan kepentingan pribadi. Jawaban nomor 3 yaitu A. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Soal nomor yang keempat. Di situ ada sebuah ilustrasi, silakan adik-adik baca terlebih dahulu agar bisa mengisi jawaban nomor 4 ya. Sekarang kakak akan membacakan soal nomor 4. Perilaku Ani dapat menimbulkan perpecahan. Perilaku Ani tidak akan menimbulkan perpecahan jika A. Ani memaksakan kehendaknya dalam musyawarah, B. Mengajak teman-teman untuk mendukung pendapatnya, C. Menerima keputusan musyawarah dan ikhlas dan bertanggung jawab, D. Memutus pertemanan dengan Chandra, Budi, dan Bono. Jawaban yang paling tepat nomor 4 yaitu C. Menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Nomor yang kelima yaitu pembentukan organisasi kepemudaan telah memperkuat nilai persatuan pemuda pada masa itu. Nilai yang memperkuat persatuan di kalangan pemuda pada masa itu ialah A. Senasib dan sepenanggungan, B. Menghargai prestasi para pemuda, C. Disiplin dalam melaksanakan tugas negara, D. Inovatif dan membuat organisasi pemuda. Jawaban yang tepat nomor 5 yaitu A. Senasib dan sepenanggungan. Nomor yang ke-6, di situ ada sebuah keterangan. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan lanjut ke nomor yang ke-6. Nilai persatuan pada masa proklamasi tumbuh sesuai momentum pada angka A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang paling tepat nomor 6 yaitu C 2 dan 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nilai persatuan pada masa mempertahankan kemerdekaan tampak pada peristiwa A. Membaca teks proklamasi 17 Agustus 1945, B. Perumusan dasar negara oleh Panitia 9, C. Diplomasi yang dilakukan tokoh bangsa dengan baik dengan pihak Belanda, D.
Pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jawaban nomor 7 yang paling tepat yaitu C. Diplomasi yang dilakukan tokoh bangsa dengan pihak Belanda. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Di situ ada sebuah gambar. Silakan adik perhatikan gambarnya. Nilai persatuan yang terkandung dalam gambar tersebut ialah A. Memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat, B. Mengerjakan kerukunan antar anggota masyarakat, C. Membimbing masyarakat mematuhi hukum negara, D. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Jawaban yang paling tepat nomor 8 yaitu A. Memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat. Sekarang lanjut kita nomor 9. Di sana ada sebuah tabel, silakan adik-adik perhatikan tabelnya. Nilai persatuan dan kesatuan tampak pada aktivitas yang ditunjukkan oleh titik-titik. A. Rara dan Ruri, B. Rara dan Arka, C. Bimo dan Ruri, D. Bimo dan Arka. Jawaban yang paling tepat nomor 9 yaitu D. Bimo dan Arka. Ya, kita lanjut lagi nomor 9. Jawabannya yang paling tepat yaitu D. Bimo dan Arka. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, di situ ada sebuah tabel. Silakan adik-adik lihat tabel Y dan tabel Z. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ditujukan oleh kombinasi titik-titik. A. Y1 dan Z1, B. Y1 dan Z2, C. Y2 dan Z1, D. Y2 dan Z2. Jawaban yang paling tepat di nomor 10 yaitu tentang tabel tersebut adalah B. Y1 dan Z2. 11. Seorang warga negara yang bertanggung jawab akan menunjukkan sikap peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan tercermin dalam tindakan titik-titik. A. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah di sungai. B. Menebang pohon tanpa mengadakan penghijauan kembali. C. Menolong sesama terutama yang seiman dan seagama. D. Memanfaatkan kayu hutan dengan sistem tebang pilih. Jawaban yang paling tepat nomor 11 yaitu D. Memanfaatkan kayu hutan dengan sistem tebang pilih. Sekarang kita lihat nomor 12. Bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercermin pada kegiatan titik-titik. A. Berjuang mengharumkan nama bangsa dengan ikhlas. B. Memberikan suara dalam pemilu sesuai hati nurani. C. Taat beribadah sesuai agama yang dianut. D. Bekerja bersungguh-sungguh sesuai keahlian. Jawaban yang paling tepat nomor 12 yaitu A. Berjuang mengharumkan nama bangsa dengan ikhlas. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Di sana di nomor 13 ada rumusan Pancasila. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu. Sekarang kakak akan bacakan soalnya. Rumusan Pancasila gagasan Profesor Dr. Suepomo ditunjukkan oleh angka titik-titik. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Jawaban yang paling tepat nomor 13 yaitu A 1 dan 2. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Lihat di sana ada sebuah teksnya ya. Nomor 14. Pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua. Sidang diadakan dalam upaya melaksanakan tugas PPKI yang tercermin pada hasil sidang kedua PPKI, yaitu titik-titik. A. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. B. Membentuk Partai Nasional Indonesia. C. Membagi wilayah yang terdiri atas 8 provinsi. D. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jawaban yang paling tepat nomor 14 yaitu
C. Membagi wilayah yang terdiri atas 8 provinsi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Hubungan materi Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh pilihan titik-titik. A. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia membentuk Undang-Undang 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. B. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. C. Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental, pembukaan alinea 4 mengandung rumusan dasar negara. D. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, pembukaan alinea 4 terdapat rumusan dasar negara. Jawaban yang paling tepat pada nomor 15 yaitu A. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Silakan adik-adik lingkari nomor 15 yaitu A. Kita lanjut ke nomor 16. Di sana ada sebuah ilustrasi, silakan adik-adik baca terlebih dahulu. Sekarang kakak akan membacakan soalnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena titik-titik. A. Mengandung pokok-pokok pikiran yang saling berkaitan. B. Digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. C. Menjadi pokok kaidah negara yang fundamental. D. Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jawaban yang paling tepat nomor 16 yaitu B. Digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. Silakan adik-adik lingkari. Yang nomor 16 adalah B. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Di sana ada sebuah ilustrasi, silakan adik-adik baca ilustrasi tersebut agar adik-adik dapat mengisi jawaban nomor 17. Ilustrasi tersebut menunjukkan pentingnya pengamalan Pancasila di tengah gencarnya pengaruh budaya Barat. Untuk menyikapi masuknya budaya Barat, kita harus titik-titik. A. Langsung menerima semua budaya Barat. B. Menolak dengan tegas semua budaya Barat. C. Menerima semua budaya Barat dengan suatu syarat. D. Menerima budaya Barat yang sesuai kepribadian bangsa. Jawaban yang paling tepat nomor 12 yaitu nomor 17 yaitu D. Menerima budaya Barat yang sesuai kepribadian bangsa. Silakan adik lingkari nomor 17 yaitu D. Yang kita lihat nomor 18. Di situ ada pengamalan nilai dalam sila-sila Pancasila. Silakan adik-adik baca. Baiklah, sekarang kakak akan membacakan soalnya. Pengalaman nilai dalam sila pertama Pancasila ditunjukkan oleh angka titik-titik. A 1 dan 3, B 1 dan 5, C 2 dan 4, D 2 dan 5. Jawaban yang paling tepat nomor 18 yaitu D 2 dan 5. Silakan adik-adik lingkari yang D 2 dan 5. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 19. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia merupakan wujud nilai Pancasila yaitu titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang paling tepat nomor 19 yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, silakan adik-adik lingkari yang nomor 19 yaitu B. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 20. Di situ ada sebuah nilai-nilai, ada 3 nilai-nilai Pancasila. Ketiga nilai tersebut sesuai bunyi sila Pancasila yaitu sila titik-titik.
A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawaban yang paling tepat pada nomor 20 yaitu C ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 21. Pancasila terdiri atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai dalam sila keempat Pancasila yaitu titik-titik. A. Menerima hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. B. Mewujudkan kemajuan bangsa yang merata dan berkeadilan. C. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. D. Menjaga hak dan kewajiban. Jawaban yang paling tepat pada nomor 21 yaitu A. Menerima hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Oke, baiklah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 22. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila tersebut terkandung nilai titik-titik. A. Menjaga harkat dan derajat manusia. B. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. C. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. D. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Jawaban yang paling tepat nomor 22 yaitu B. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Sekarang dilingkari nomor 22 adalah B. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Baiklah, kita sekarang akan melanjutkan soal nomor 23. Siska sangat sedih kehilangan kucing kesayangannya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ani sebagai teman Siska pada saat ini ialah titik-titik. A. Bersimpati dengan menghibur Siska. B. Membelikan Siska kucing baru. C. Membiarkan Siska bersedih hati. D. Meminta orang tuanya membelikan kucing baru. Jawaban yang paling tepat nomor 23 yaitu A. Bersimpati dengan menghibur Siska. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu di situ ada sebuah ilustrasi di nomor 24. Silakan adik-adik baca ya. Pelajaran yang dapat diperoleh dari pertemanan Ali, Gali, Cucu, Stephen, Siska, dan Tony ditunjukkan dari sila ketiga Pancasila yaitu titik-titik. A. Berteman bisa dilakukan dengan lawan jenis. B. Bersahabat yang kukuh dilakukan sejak kecil. C. Perbedaan memperkuat persatuan dan kesatuan. D. Setiap orang harus memperlakukan temannya dengan adil. Jawaban yang paling tepat nomor 24 yaitu C. Perbedaan memperkuat persatuan dan kesatuan. Silakan adik-adik lingkari nomor 24 yaitu C. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Adik-adik perhatikan gambarnya ya. Aktivitas pada gambar memuat nilai keempat Pancasila karena titik-titik. A. Memberikan hak berdemokrasi kepada peserta didik. B. Menunjukkan proses kegiatan belajar yang baik. C. Memberikan hak belajar pada peserta didik. D. Memberikan hak berbicara di depan umum. Jawaban yang paling tepat nomor 25 yaitu A. Memberikan hak berdemokrasi kepada peserta didik. Silakan adik-adik lingkari yang A. Soal nomor ke-26. Contoh keberagaman di Indonesia yang paling tepat ditunjukkan oleh titik-titik. A. Suku, falsafah bangsa dan kepercayaan. B. Golongan, suku, dan falsafah bangsa. C. Suku, ras, dan kepercayaan. D. Profesi, ideologi, dan ras. Jawaban yang paling tepat nomor 26 yaitu C. Suku, ras, dan kepercayaan. Nah, sekarang kita lanjut nomor 27. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan titik-titik. A. Persatuan bangsa. B. Perpecahan suku bangsa. C. Perselisihan warga negara. D. Pertentangan dalam masyarakat. Jawaban yang paling tepat
Jawaban yang paling tepat nomor 27 yaitu A. Persatuan bangsa. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan nomor 28. Pernyataan yang tepat mengenai keberagaman agama adalah titik-titik. A. Agama yang diakui pemerintah ada 5. B. Pemerintah mengatur tata cara dalam beribadah setiap warganya. C. Sebagian besar bangsa Indonesia memeluk agama Hindu dan Kristen. D. Agama resmi di Indonesia yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Jawaban yang paling tepat nomor 28 yaitu D. Agama resmi di Indonesia yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Ya, sekarang adik-adik lingkari nomor 28 yaitu D. D. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 29. Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah, pakaian adat, tarian tradisional, dan senjata tradisional. Beragamnya budaya di Indonesia disebabkan oleh titik-titik. A. Perbedaan pekerjaan. B. Pengaruh bangsa asing. C. Pengaruh suku bangsa lain. D. Kemajemukan suku bangsa. Jawaban yang paling tepat nomor 29 yaitu D. Kemajemukan suku bangsa. Silakan lingkari nomor 29 yaitu D. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 30. Penduduk suku Bugis yang bertempat tinggal di Teluk Buno, Sulawesi Selatan sebagian besar berprofesi sebagai titik-titik. A. Petani. B. Perajin. C. Nelayan. D. Pedagang. Jawaban yang paling tepat nomor 30 yaitu C. Nelayan. Sekarang kita akan melanjutkan nomor 31. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 31. Keanekaragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari beragamnya rumah adat, lagu daerah, pakaian adat, kesenian tradisional, dan senjata tradisional. Salah satu contohnya rumah gadang berasal dari daerah titik-titik. A. Jawa. B. Sumatera Barat. C. Sulawesi Selatan. D. Kepulauan Riau. Jawaban yang paling tepat nomor 31 yaitu B. Sumatera Barat. Baiklah, itulah yang dapat kakak sampaikan. Maaf jika tidak bisa melanjutkan ke soal yang selanjutnya. Kakaknya bisa menjelaskan sampai nomor 31. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.